Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ran Juliani dari semester 3 Fakultas Hukum. Di sini saya akan mereview jurnal ke-6, yaitu penerapan aturan perbuatan berlanjut pada beberapa putusan perkara pidana, yang disusun oleh Tisa Windayani Nugroho Arif Batman dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya. Manusia adalah makhluk sosial yang akan senantiasa memerlukan interaksi dan senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya. Di dalam hubungannya tersebut sangat mungkin terjadi masalah. Masalah tersebut seringkali merupakan sengketa yang disebabkan terselarangnya hak salah satu pihak yang terlibat dalam interaksi tersebut. Hukum sebagai salah satu norma yang ada di dalam masyarakat berfungsi mengatur hubungan antara manusia atau dalam hal ini antara anggota masyarakat di mana hukum tersebut berlaku. Hukum pidana meliputi berbagai asas dan peraturan, baik peraturan yang bersifat umum maupun khusus. Salah satunya adalah aturan yang mengatur ketika seseorang subjek hukum melanggar lebih dari satu ketentuan pidana melalui perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dinamakan perbarengan. Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan konkursus atau samanlub. Perbarengan tindak pidana atau konkursus merupakan salah satu hal yang diatur dalam buku 1 KUHP tentang aturan umum. Oleh karenanya ketentuan tentang perbarengan ini berlaku untuk semua delik kecuali ditentukan secara berbeda di dalam pengaturan delik yang bersangkutan. Mengenai pemahaman mengenai perbarengan, banyak ahli mengemukakan pendapatnya. Delik perbarengan tindak pidana merupakan perbuatan pidana yang berbentuk khusus karena beberapa perbuatan pidana yang terjadi hakikatnya hanya dilakukan oleh satu orang atau samanlub van Schreefrecht. Perbarengan tindak pidana atau konkursus adalah seseorang yang memperbuatan beberapa macam di antara masing-masingnya belum mendapatkan putusan akhir. Ilmu hukum pidana mengenal 3 bentuk perbarengan. Perbarengan perbuatan atau di dalam bahasa Belanda diistilahkan dengan samanlub yang tercantum dalam pasal 63 KUHP yang berbunyi, yang pertama, jika sesuatu perbuatan masuk dalam satu aturan pidana, maka yang digunakan hanyalah satu di antara aturan-aturan itu. Jika berbeda-beda yang digunakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Perbuatan berlanjut dalam KUHP perbarengan yang berbentuk perbuatan berlanjut diatur dalam pasal 60 ayat yang berbunyi, yang pertama, jika di antara beberapa perbuatan, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan pelanggaran, ada hubungannya dengan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai salah suatu perbuatan yang berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana. Jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Ciri-ciri dari tindakan berlanjut adalah, yang pertama, tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagian perwujudan dari satu kehendak jahat atau one criminal intention. Delik-delik yang terjadi itu sejenis, tenggang waktu antara terjadinya tindakan itu tidak terlampau lama. Perbarengan perbuatan dalam hal perbarengan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya dengan satu pidana. Pasal 64 KUHP sebagai pasal yang mengatur mengenai perbuatan berlanjut tidak mempunyai penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan terdapat hubungan sedemikian rupa di antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Sementara itu, Rodhead beberapa ahli berpendapat bahwa hubungan sedemikian rupa tersebut dapat diartikan bahwa pelaku melakukan perbuatan-perbuatan hendaknya majelis hakim dalam membuat putusan perkara pidana di mana di dalamnya digunakan pasal 64 KUHP menggunakan syarat bahwa perbuatan terdakwa didasarkan pada suatu kehendak jahat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.